Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Intan Permiswari Putri Tenaya. Saya absen 13 dari 10 MIPA 9. Di sini saya akan menyampaikan materi konsep eksponen dan pangkat bulat negatif. Lanjut, apa itu bilangan eksponen? Eksponen adalah suatu bentuk perkalian dengan bilangan yang sama, kemudian diulang-ulang. Eksponen bisa kita kenal juga sebagai bilangan berpangkat. Lanjut, sifat-sifat eksponen. Ada beberapa sifat yang bisa kamu ketahui dalam memahami eksponen, di antaranya 1. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Perkalian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus ditambah. Contoh, 4 pangkat 2 dikali 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 4 pangkat 5. Yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Pembagian eksponen dengan basis yang sama, maka pangkatnya harus dikurang. Contoh, 4 pangkat 5 dibagi 4 pangkat 3 sama dengan 4 pangkat 5 dikurangi 3 sama dengan 4 pangkat 2. A pangkat M berpangkat N sama dengan A pangkat M dikali N. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya harus dikali. Contoh, 4 pangkat 2 berpangkat 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3 sama dengan 4 pangkat 6. Nah, lanjut mengenai pangkat bulat negatif. Sifatnya, jika ada A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N dengan A merupakan anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana pembuktiannya? Nah, di sini misalkan A pangkat M per A pangkat M plus N, maka sesuai sifat perpangkatan, ini akan sama dengan A pangkat M dikurangi M plus N. Kemudian kita lihat di ruas kiri. A pangkat M per A pangkat M, A pangkat M plus N ini bisa kita tuliskan sebagai A pangkat M dikalikan dengan A pangkat N, sesuai dengan sifat eksponen. Sama dengan, nah yang di ruas kanan kita perhatikan A pangkat M dikurangi M ditambah N, ini hasilnya sama dengan A pangkat negatif N, seperti itu. Ya, selanjutnya kita perhatikan lagi yang di ruas kiri. Di sini ada A pangkat N per A pangkat M, bisa kita sederhanakan, hasilnya akan sama dengan 1 per A pangkat N, sehingga kita peroleh 1 per A pangkat N sama dengan A negatif N. Nah, jadi terbukti dia bahwa 1 per A pangkat N itu sama dengan A pangkat negatif N dengan syarat anggota himpunan bilangan real dan A tidak sama dengan 0. Nah, lanjut saja kita ke contohnya. Di sini ada contoh, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat positif. Di sini ada 3 pangkat negatif 2, maka sesuai dengan sifat pangkat bulat negatif ini akan sama dengan 1 per 3 pangkat 2. Oke, contoh selanjutnya, misalnya di sini X pangkat negatif 1 maka dijadikan pangkat positif. Hasilnya sama dengan 1 per X pangkat 1, atau kita cukup tuliskan 1 per X aja. Oke, contoh selanjutnya, misalnya di sini ada 1 per A pangkat negatif N. Yang bisa kita tuliskan sebagai 1 per A pangkat negatif itu sendiri adalah 1 per A pangkat N sesuai dengan sifatnya tadi. 1 per 1 per A pangkat N, maka ini hasilnya sama dengan A pangkat N. Nah, jadi 1 per A pangkat negatif N sama dengan A pangkat N. Oke, lanjut ke contoh berikut. Kalau ada 2 per 5 pangkat negatif 3, maka ini akan sama dengan 2 dikalikan dengan 5 pangkat 3. Nah, berikutnya A per B pangkat negatif 1 sesuai dengan sifat eksponen, maka ini akan sama dengan A pangkat negatif 1 per B pangkat negatif 1. A pangkat negatif 1 sendiri itu adalah 1 per A, kemudian dibagi dengan B pangkat negatif 1, yaitu 1 per B. Nah, ini akan sama dengan 1 per A, kemudian kalau ada bentuk pembagian seperti ini, bisa kita ubah menjadi kali. Dan kita balik menjadi B per 1. 1 dikalikan dengan B itu B per A kali 1 B per A. Jadi A per B pangkat negatif 1 itu sama dengan B per A. Jadi contoh kedua, nyatakan bentuk berikut ke dalam bentuk pangkat positif kalau ada X pangkat negatif 1 ditambah Y pangkat negatif 1 per X pangkat negatif 1 dikurangi Y pangkat negatif 1 sama dengan X pangkat negatif 1. Bisa kita tuliskan sebagai 1 per X ditambah dengan Y pangkat negatif 1, yaitu 1 per Y, kemudian yang bawah sama jadi 1 per X dikurangi 1 per Y. Kita akan menyelesaikan.
yang atas dulu. 1 per X ditambah 1 per Y, perlu kita ingat kembali bahwa kalau ada A per B ditambah C per D, ini hasilnya sama dengan A dikalikan dengan D, sama dengan AD, ditambah dengan C kali B, BC, dibagi dengan B kali D, BD. Jadi 1 per X ditambah 1 per Y, ini akan sama dengan 1 dikalikan dengan Y, itu Y. Ditambah dengan 1 dikalikan X, itu X. Ya, kemudian dibagi dengan penyebutnya, dikalikan yaitu X kali Y, begitu juga yang bawah. 1 dikalikan dengan Y, itu Y, dikurangi tandanya. Sesuai yang 1 dikalikan X. Y dikurangi X per X, Y seperti ini selanjutnya. Akan kita selesaikan. Nah, di sini perlu kita ingat kalau ada bentuk A per B dibagi C per D, ini akan sama dengan A per B dikalikan D per C. Jadi langkah selanjutnya sama dengan Y ditambah X per XY. Kita kalikan dengan XY per Y dikurangi X seperti ini, sehingga akan sama dengan, perhatikan di sini ada XY per XY, bisa kita sederhanakan, hasilnya 1. Ya, nanti akan sama dengan Y ditambah X per Y min X, ini adalah bentuk pangkat positif. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh yang terakhir untuk pangkat bulat negatif. Sederhanakan bentuk berikut. Di sini ada 18A pangkat negatif 2BC pangkat negatif 3 per 27A pangkat 5B. Pangkat negatif 3C dipangkatkan dengan negatif 1. Nah, di sini ada pangkat negatif 1. Ini akan kita jadikan dulu pangkatnya positif. Perlu kita ingatkan kembali bahwa tadi A per B pangkat negatif 1 itu hasilnya sama dengan B per A. Jadi yang semula pembilang jadi penyebut, kemudian yang semula penyebut dia menjadi pembilang. Dan di sini penyebutnya adalah 27A pangkat 5B pangkat negatif 3C. Ini menjadi pembilangnya. Kemudian 18A pangkat negatif 2, BC pangkat negatif 3, yang semula pembilangnya ini kita jadikan penyebutnya. Nah, seperti ini kemudian kita selesaikan yang bisa kita sederhanakan di sini. Ada 27 per 18, ini bisa kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan 9. 27 dibagi 9 itu 3, 18 dibagi 9 itu 2, jadi sama dengan 3 per 2. Kemudian dikalikan dengan di sini ada variabel A. Jadi variabel A kita tuliskan dulu, kemudian di sini A pangkat 5 per A pangkat negatif 2, ini perlu kita sifat A pangkat M per A pangkat M ini sama dengan A pangkat N dikurangi M. Jadi pangkatnya pembilang dikurangi pangkatnya penyebut. Pangkatnya pembilang 5, pangkat penyebutnya negatif 2. Jadi 5 dikurangi negatif 2, kemudian dikalikan dengan variabel berikutnya, yaitu B. Di sini pangkat pembilangnya negatif 3 dan pangkat penyebutnya 1. Jadi negatif 3 dikurangi 1, kemudian dikalikan dengan variabel berikutnya, yaitu variabel C. Di mana pangkat bilangannya ini 1 pangkat penyebutnya negatif 3. Jadi 1 dikurangi negatif 3 dan hasilnya sama dengan 3 per 2. Kita kalikan dengan A 5 dikurangi negatif 2 itu 7. Jadi A pangkat 7 dikalikan dengan B. Pangkatnya itu negatif 3 dikurangi 1. Hasilnya negatif 4. Kemudian dikalikan dengan variabel C 1. Dikurangi negatif 3 ini 4, jadi C pangkat 4 hasilnya sama dengan 3 dikalikan A pangkat 7. Dikalikan C pangkat 4 yang pangkat positifnya per 2. Kemudian B pangkat negatif 4 ini kita jadikan penyebut. B pangkat 4. Oke, jadi bentuk sederhananya adalah 3A pangkat 7C pangkat 4 per 2B pangkat 4. Nah, sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.